Intensi misa pada sore hari ini dipersembahkan kepada Tuhan yang pertama untuk mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-19 Ananda Alexander. Selanjutnya semoga bertambah berkat dari Tuhan. Yang kedua, mohon kedamaian kekal, ketenangan dan kebahagiaan bagi jiwa Bapak F.X. Dalmanto yang dipanggil Tuhan 16 tahun yang lalu, Ibu T.H. Solimah yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu, dan Bapak Leonardo Sriyadi yang hari ini dipanggil Tuhan dan sekarang dalam perjalanan ke tempat perisan terakhir di Klepu, Yogyakarta. Semoga mereka semua diampuni dosa-dosanya dan diperkenankan hidup kekal bahagia bersama Allah di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu dan aku akan puas waktu menyaksikan kemuliaan-Mu. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu Biasa ke-15. Allah senantiasa memanggil kita manusia untuk mengalami keselamatan. Namun roh jahat pun senantiasa bekerja untuk menjauhkan kita manusia dari keselamatan itu. Lalu manakah yang akan kita pilih? Keselamatan atau kebinasaan? Jika kita memilih keselamatan, maka jalannya adalah mengikatkan diri kepada Kristus dan senantiasa mewartakan kebenaran ke segenap penjuru dunia. Itulah yang pokok penting dalam perwujudan hidup kita. Maka menyadari kelemahan kita, mari kita akui kita orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami malurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan
Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mengutus kami pula sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, serta penuh cinta kasih. Dengan pengantaran Kristus Putramu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa, berkatalah Amazia imam di Betel kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.'" Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang yang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan bertumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan.
sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, dalam Kristus sebagai kepala. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu pun telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan
kita Yesus Kristus menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk menjalankan tugas perutusan, dikisahkan bahwa Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Markus bab 6 ayat 6b. Ini tentunya menarik, sebab berawal dari Tuhan Yesus, guru mereka yang berkeliling, berakhir dengan ke-12 murid atau rasulnya yang berkeliling. Inilah peran Tuhan Yesus, guru mereka, digantikan oleh peran para rasul untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia. Namun bila kita cermati tugas perutusan para rasul ini, sebenarnya juga tidak mudah untuk kita pahami. Betapa tidak? Jelas bahwa benar Tuhan Yesus mengutus para rasulnya untuk mewartakan Injil, tetapi mereka dilarang membawa perbekalan dalam perjalanan. Aneh bukan? Jika lamanya atau durasi perutusan itu hanya 1 atau 2 jam, mungkin masih wajar bisa menerima alasan tersebut. Tetapi jika durasinya sampai 1 atau 2 hari, bahkan lebih, apa jadinya? Apalagi TKP perutusan itu di bumi Palestina. Di tengah panas terik cuaca wilayah Palestina, hampir mustahilah orang mengadakan perjalanan tanpa membawa perbekalan. Namun karena Tuhan Yesus sering menggunakan bahasa hiperbolis untuk menyampaikan pesannya, kita sedikit banyak dapat menangkap apa yang sebenarnya Yesus maksudkan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan melarang para murid membawa roti, bekal atau uang, Tuhan Yesus mengingatkan agar para rasul itu tidak menambatkan hatinya pada harta kekayaan duniawi. Lagi pula mereka tidak sedang menjadi narasumber pembicara
yang diundang oleh komunitas tertentu yang pasti akan dihormati dan difasilitasi yang pantas oleh yang mengundangnya. Mereka juga tidak sedang mengadakan perjalanan wisata atau ziarah yang pasti memerlukan perbekalan yang memadai. Tetapi mereka sedang menjalankan tugas perutusan Yesus. Itulah masalahnya. Maka yang paling pokok dan penting, ya menambatkan hati pada Tuhan Yesus yang mengutusnya itu sendiri. Itulah yang dipegang. Itu berarti bahwa dalam hati mereka mesti yakin dan percaya akan kebenaran tentang pribadi Yesus, kuasanya, ajarannya, dan misi keselamatan yang dibawanya. Oleh karenanya, mereka juga mesti percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan dan akan melengkapi apa yang mereka butuhkan, bahkan ikut bekerja dalam pelaksanaan tugas yang mereka jalankan itu. Maka perbekalan duniawi harus dinomorduakan, karena yang penting adalah bekal rohani. Dengan fasilitas seadanya, tetapi dengan disposisi menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Filipi 2 ayat 5, apapun hasilnya, Yesuslah yang akan mengatur. Sejarah membuktikan dari 12 rasul sederhana ini, hampir sepertiga penduduk bumi hari ini percaya pada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hati sudah tertambat, maka langkah selanjutnya adalah terlibat. Maksudnya, tanpa ragu-ragu, meski fasilitas sangat terbatas, mereka harus mantap berangkat melaksanakan misi yang dibebankan padanya itu. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus menyertai mereka. Selain mewartakan agar manusia harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga mengusir banyak setan dan mengolesi banyak orang sakit dengan minyak serta menyembuhkan mereka. Markus bab 6 ayat 13. Kuasa ini pasti di luar dugaan para rasul itu. Sebab apalah mereka itu? Hanya nelayan, pemungut cukai, dan orang kebanyakan. Tapi tiba-tiba saja mereka mampu mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit hanya dengan mengolesi minyak. Bahkan kebasahan debu kaki mereka pun bisa mendatangkan akibat buruk bagi orang yang menolak mereka. Jika hati benar-benar tertambat dan mengandalkan Tuhan Yesus, maka hal yang luar biasa dan di luar dugaan akan dapat kita saksikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tertambat dan terlibat adalah dua kata yang sejatinya merupakan operasionalisasi dari hukum kasih. Tertambat merupakan perwujudan dari kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12:30 yang menjadi landasan untuk terlibat, yang tidak lain adalah perwujudan dari kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12:31. Itulah pesan Yesus di balik larangan membawa perbekalan duniawi dalam perjalanan perutusan para muridnya tadi. Seperti para rasul, kita pun mengemban tugas perutusan yang sama sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat, atau dimanapun kita berada dan beraktivitas, kita dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menambatkan hati padanya dan terlibat dalam karya keselamatannya. Tuhan Yesus menjanjikan kuasanya akan menyertai kita manakala kita menyambut dan melaksanakan tugas perutusan itu dengan sepenuh hati. Dan pada saatnya kita akan menyaksikan hal yang luar biasa dan tak terduga dalam hidup kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus tahu dan sadar bahwa para rasulnya sebenarnya belum mampu memberitakan Injil Kerajaan Allah secara sempurna. Sebab mereka juga belum mengenal jati diri Yesus dan memahami misinya di dunia ini. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang para rasul miliki, Tuhan Yesus tidak ragu-ragu mengutusnya untuk berkarya di tengah-tengah masyarakat yang juga belum begitu mereka kenal. Sebab Tuhan Yesus yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan dipersenjatai iman dan kuasa yang diberikannya, mereka akan berhasil dengan baik. Karena bagaimanapun juga kerajaan Allah itu sejatinya tetap sebuah karya Allah sendiri. Dan para rasul sigap dan siap untuk berangkat melaksanakan perutusan. Itulah rasul-rasul yang sungguh membanggakan. Saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana dengan kita? Faktanya ada sekian banyak orang dari kita tidak mau memandang diri selaku rasul karena pikirnya diriku kan bukan pastor, bukan bruder, bukan suster, bukan katekis, bukan guru agama, sehingga mana mungkin mampu merasul. Pertanyaan yang mungkin terus mengiang dalam hidup kita sehingga kita wegah atau ogah untuk merasul. Nggih apa merasul? Terinspirasi oleh terang Injil hari ini, semoga tindakan Tuhan Yesus mengutus merasul para rasulnya ini menjadi pengilham dan dorongan bagi kita untuk tertambat hati kita pada Yesus dan terlibat aktif dalam menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, serta misioner. Mari kita wujudkan perusahaan demikian. Tuhan memberkati kita.